Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Almatius Tio Marsudi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saat ini, saya sebagai ketua tim dari pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pemasaran Digital Berbasiskan Internet. Dalam program pengabdian masyarakat kali ini, saya bersama tim berkolaborasi dengan mahasiswa PPAK Atmajaya ingin memberikan pemahaman dan pelatihan tentang pemasaran digital khususnya yang berbasiskan internet. Setidaknya banyak mahasiswa di dalam program pengabdian masyarakat ini yang nanti akan men-sharing pemahamannya, men-sharing pengetahuannya kepada rekan-rekan kerjanya dan kepada masyarakat di sekitar sehingga bisa membantu mendorong UMKM khususnya yang ingin memasarkan produk-produknya. Nah, saya akan menyajikan terkait dengan pengelolaan usaha kecil. Sebetulnya lebih tepatnya bicara tentang pemasaran ya untuk usaha kecil menengah. Beberapa peserta yang hadir pada hari ini itu yang hadir juga adalah peserta dari KSP ya, Koperasi. Nggak apa-apa, saya akan sharing beberapa hal khususnya terkait dengan pemasaran di usaha kecil menengah. Khususnya pemasaran digital ya. Jadi pengelolaan terkait dengan pemasaran digital itu akan menjadi perhatian yang saat ini itu ya lagi tren bisa dikatakan begitu atau menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Karena apa? Karena berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan usaha kecil menengah itu mengalami kendala di masa musim pandemi khususnya. Itu oleh karena adanya perubahan habit ya dari user atau dari customer yang kemudian mendorong apa? Mendorong perlunya ada peningkatan model pemasaran yang lebih tepat ataupun penjualan yang lebih tepat sehingga mendorong produk-produk nih. Koperasi misalkan kan koperasi kan nggak selalu misalkan kalau KSP gitu dia membuat divisi usaha terkait dengan retail gitu misalkan, nah itu membutuhkan pemasaran. Koperasi juga KSP misalkan juga dia membutuhkan pemasaran juga. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan beserta teman-teman melakukan ini ya menyajikan materi ini di lingkungan Baduy Luar, jadi kelompok Baduy Luar atau kelompok koperasi Baduy Luar. Mereka sih nggak mau sebut itu koperasi ya, paguyuban gitu ya, paguyuban penjual Baduy Luar. Menarik memang karena ternyata walaupun mereka kelihatannya menyatukan satu kata, menyatukan suatu pemikiran gitu ya, mendorong untuk saling membantu, tapi antar mereka sendiri ada persaingan dan ini tentunya menjadi ini ya hal yang perlu kita expose ya bahwa mereka punya hak yang sama ya, penjual lain juga punya hak yang sama. Disparitas informasi itu sangat terlihat sekali berbeda jauh karena mereka ada batasan budaya, batasan adat. Kalau kita cermati dengan baik gitu, media sosial dan layanan daring untuk promosi itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan itu ya, di era sekarang ini khususnya. Karena apa? Karena pemasaran itu sudah bergerak gitu dari media konvensional ke media elektronik berbasiskan internet. Jadi sudah mendapatkan paparan teknologi gitu ya. Nah ini sesuatu yang mencemaskan bagi orang yang tidak segera adaptif terhadap perubahan gitu ya. Kalau mau dikatakan tidak mau keluar dari zona nyaman gitu. Zona nyamannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, gampangnya saja ini yang ada di KSP Cipadu ini ya, ke Operasi Simpan Pinjam Cipadu ini kan semua berjualan kain ya, semua toko yang berjualan kain gitu ya. Di sepanjang jalan Cipadu itu hampir 1 kilometer itu penjual pedagang kain semua. Bayangkan ya, persaingan kayak apa gitu. Kalau konvensional mudah, persaingan beli tempat yang strategis, terus kemudian parkirnya bagus, ada dekat dengan kantin dan lain sebagainya, ada ruang terbuka, ditata menarik gitu aja, mungkin laku ya. Nah, di masa lalu seperti itu media konvensional, pasang spanduk gede-gede gitu ya, kasih selebaran di pintu masuk begitu. Di pintu masuk pasar itu kan ada sekitar 8 pasar ya, kalau di Cipadu itu 1 kilometer itu ada 8 pasar kain.
kain meteran, terus bantal gitu ya dan lain sebagainya, sering spray ya di sana populer sekali. Nah, ini berubah. Sekarang sepi. Dulu ketika pandemi, saya pikir ya ini kan sepi karena ada pembatasan pemerintah ya. Tuh. Jadi pedagang-pedagang itu mulai kekurangan customer gitu ya. Turun, turun. Masuklah terus kemudian semacam marketplace kecil-kecilan ataupun pengembang software kecil-kecilan. Mereka menawarkan gitu ya produk-produknya gitu ya ke mereka. Yang katanya dijanjiin nanti bisa jualan online. Dan ini mulai bergerak naik gitu. Penjualan online bergerak naik. Kalau dilihat ya, Bapak Ibu kalau lewat di Cipadu bisa dilihat di Google Map ya, di Gmap itu sepanjang 1 kilometer itu setiap 100 kilometer itu setiap 100 sampai 200 meter itu ada delivery service, baik itu JNT, terus kemudian ada Tiki gitu ya, ada JNE gitu ya, dan lain sebagainya lah. Dakota bahkan ikut turun ke situ ya. Artinya apa? Artinya transaksi sudah tidak lagi langsung bertemu orang, ambil barang, mobilnya, cari tempat parkir, dimuat ke mobil, bawa pergi. Nggak begitu lagi. Tapi orang mereka datang milih-milih, terus kemudian pulang ngambil keputusan gitu ya, dengan melakukan pembelian secara online. Menggunakan apa? Menggunakan media elektronik berbasiskan internet. Jadi ada pergerakan ini. Dan saya pikir setelah pandemi ya kayak orang kuliah gitu ya, ya kembali berjalan normal gitu ya. Kira-kira pemikiran seperti itu. Nah, ternyata tidak gitu ya di Cipadu, di pedagang kain Cipadu yang saat ini koperasinya hadir ya sekitar 6 orang ini, itu tidak pulih kembali seperti semula. Saya lewat begitu nggak ada kemacetan seperti dulu. Kayaknya mati segan, hidup pun nggak mau. Tapi bermunculan tuh tadi ya forwarding gitu ya, apa jasa pengantar, JNE, Ciki, itu di setiap jarak sekitar 100 sampai 200 meter itu ada. Jadi sepanjang itu ada hampir sekitar 20-an gitu ya. Konter-konter itu, konter-konter untuk mengirimkan barang itu dari berbagai jasa pengiriman. Dan sekarang berlanjut, tidak seramai dulu lagi Cipadu gitu ya. Dan ini terjadi juga di eh, produsen-produsen ataupun penjual gitu ya. Kalau di Cipadu itu kan produsen sekaligus penjual ya. Di retail-retail, di mall-mall juga tidak seramai dulu, sepi gitu ya. Kalau menjual produk tuh agak sepi. Bukan karena ada pelarangan, bukan karena ada, tapi ada habit yang berubah, ada habitus baru yang berubah dari customer. Dan ini harus diikuti oleh pemasar. Nah, mereka yang datang ke rumah-rumah gitu ya, dihubungi, dilakukan pendekatan personal, itu untuk jenis-jenis produk tertentu juga tidak populer gitu, sudah tidak menarik. Membagikan brosur itu sudah sekarang sudah mulai hampir nggak ada ya. Kalau dulu sepanjang jalan tuh ada jualan motor, kredit motor itu di jalan-jalan itu dibagiin gitu ya, sampai bikin macet. Sekarang nggak ada. Diskusi dari mulut ke mulut itu juga sudah mulai nggak populer ya. Karena apa? Karena ini mereka beralih ke pemasaran yang berbentuk elektronik gitu ya. Itu di perkembangan awalnya memang lewat televisi, radio, terus kemudian lewat telepon dan juga lewat display bergerak ya, kayak televisi di mobil dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini yang terbaru tadi ya saya katakan sudah menggunakan media sosial dan juga jejaring media sosial ya semacam WhatsApp, terus kemudian internet, lewat website, terus e-commerce gitu ya atau marketplace. Media sosial itu disupport oleh Facebook, terus kemudian Instagram gitu dan juga bentuk media sosial yang lain. Yang terakhir kemarin rame TikTok. Nah, mengapa kok media sosial dan internet? Karena media sosial dan situs web di internet itu sarana penjualan atau pemasaran ya, sarana pengembangan bisnis ya dalam kondisi pandemi kemarin itu tetap masih bisa berlangsung seperti pemanfaatan Facebook, Instagram, Marketplace ya, situs web internet. Ini memang ada perubahan habitus baru. Lama-lama juga orang males ya datang ke lokasi untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan digital, ini produk itu bisa viral di media sosial. Ini yang sering jadi cara yang efektif mungkin ya bagi
itu ya bagi pemasar khususnya untuk memasarkan produknya. Karena apa? Karena ada potensi sebuah informasi itu ditularkan atau disebarkan dengan cepat gitu ya, dengan algoritma tertentu dari sistem. Nah, ini yang menarik ya, karena apa? Karena ternyata ada sistem yang bekerja gitu di dalam pengelolaan informasi di internet atau di jaring internet ya. Algoritmanya harus dipahami oleh pemasar gitu. Sehingga menarik. Seperti tiba-tiba saja ada mie ayam atau buaran, katanya rame. Bubur ayam BCA Kelapa Gading, katanya rame. Bakso pentol di Mas Ahad, katanya rame gitu ya. Padahal saya juga nggak pernah ke sana. Tapi begitu saya berkunjung ke Buaran, saya jadi tertarik ya kayak pasti yang disebut viral tadi gitu. Ini pakai narasi yang canggih ya, yang heboh gitu misalkan mie brutal dan lain sebagainya itu jadi menarik. Saya bukan penikmat sushi ya. Pertama kali ke Jakarta juga saya pikir sushi itu makanan apa ya? Mentah kok dimakan begitu. Awalnya saya begitu, tapi suatu ketika ada sebuah YouTube yang masuk ke fanpage saya, terus kemudian menampilkan ini Sushi Saito ini. Ketika saya lihat kok menarik ya gitu ya. Saya jadi tertarik untuk mencoba dan setelah mencoba kok enak begitu ya. Jadi ada intake gitu ya ketika sebuah informasi itu diberikan gitu ya. Ada pasti ada titik di mana seseorang itu ada ruang untuk menerima informasi tadi. Walaupun mungkin saja itu jenis informasi itu bisa langsung ditolak oleh seseorang. Kan orang pasti memproteksi dirinya ya. Tapi ada titik, ada pasar tertentu yang bisa diraih. Nah, ini yang bikin viral tadi. Jadi membangun media pemasaran daring itu perlu penting ya. Baik itu lewat Facebook, Instagram, terus kemudian marketplace gitu ya. Saking banyaknya, terus kemudian orang bingung, terus yang saya pakai mana begitu kan ya. Yang fokus saya di mana begitu. Sebetulnya gak ada masalah Bapak Ibu. Penjual yang sukses itu dia akan menjual produknya dimanapun. Kalau memang ada pembeli di lapangan gitu ya, di alun-alun misalkan begitu ya, dia datang ke situ, jual ke situ, harusnya begitu ya. Ini juga begitu, kalau memang ada pasar di Instagram ya kita buka Instagram. Ada pasar di Facebook gitu, pasar-pasar generasi baby boomer dan milenial ya kita masuk ke situ, jadi masuk pasar itu. Tapi kalau pasarnya milenial gitu ya, anak-anak SMA atau SMP yang suka TikTok ya mestinya kita open pemasaran di situ, open iklan di situ ya. Jadi membangun media daring itu tak terbatas. Tapi satu hal yang harus dilakukan itu memutuskan landing page ya, memutuskan di mana pusat informasi itu akan disebar atau yang paling update untuk disebar. Jadi perlu diputuskan media daring apa yang paling tepat digunakan. Tidak dibatasi, boleh Instagram, Facebook ataupun website. Tapi lazimnya kalau corporate itu dia pasang di website ya, memiliki alamat email, terus melakukan pendaftaran, mengunggah produk-produk yang dijual di landing page. Jadi kayak basisnya, kayak bandaranya gitu ya. Di situ semua eh, kekuatan pemasaran kita di Facebook, di Instagram, begitu, di TikTok itu merujuk ke satu pusat ya, informasi yang menjadi rujukan utama yaitu website itu atau landing page tadi. Contohnya sebagai berikut. Kalau dibuat landing page di Google gitu ya, Google Map gitu, ya, bisa. Itu kan kita bikin akun, terus kemudian kita bikin bisnis, kita klaim di Google Map. Nah, di situ kemudian kita melakukan pemasaran ya. Terus kemudian kita buka juga akun di YouTube, Instagram, TikTok. Terus kemudian semua diarahkan ke Google Map tadi sebagai landing page bersaing. Dengan kegiatan PKM ini dan menerapkan sistem snowballing yang melibatkan kolaborator banyak mahasiswa, kegiatan PKM ini diharapkan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi pemasaran digital UMKM. Kami berharap kegiatan PKM ini dapat berlangsung di masa mendatang dan menjadikan efek snowballing itu menjadi pembelajaran di luar kampus. Sekian dari kami dan salam sejahtera dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan Bangga Atmajaya.